Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau memperbaiki rem belakang Vixen ya. Meskipun ini rem variasi, kemarin beli Red It itu, tapi cara pengerjaannya itu menurut saya hampir sama saja. Nah, kendalanya itu apa sih? Kendalanya itu jadi ini tuh direm bisa ya, jadi kalau posisi nggak panas itu direm bisa, cuman kendalanya itu remnya itu rada trouble. Jadi ketika dipakai itu kadang normal, kadang nggak normal. Kemudian kalau dipakai udah panas itu malah nggak bisa ngerem, jadi cuma keras tok. Kadang bisa juga ngeblong, cuman ini kasusnya tidak ngeblong ya. Nah, untuk Red It ini kemarin ini masih Red It ya, dan yang ini udah tak ganti. Sebenarnya bagian sini tak belikan pakai punya KTC. Nah, untuk ini trouble-nya itu ada di sini ya teman-teman. Ketika jadi motor cakram itu, apalagi belakang ya, belakang cakram itu ketika dipakai jarak jauh, apalagi menggunakan kampas yang tipe KW itu dia sangat panas ya. Jadi si yang kalah itu seal bagian di dalam kaliper ini. Jadi sealnya itu dia melonyom atau lebih besar karena panas yang dihasilkan oleh gesekan dari kampas dan juga piringannya. Nah, kelemahannya itu karena kemarin menggunakan ini kampas kawi itu, jadi panasnya itu merambatnya itu cepet banget ke sini. Jadi ngefek banget ke performa remnya. Itu salah satunya ketika direm dia tidak mau atau keras ataupun bablas nggak mau ngerem. Nah, dulu itu udah pernah tak ganti sealnya ini, kemudian bagus. Nah, sekarang kambuh lagi. Ini sih kalau dulu ngeplong ya, kalau sekarang enggak. Cuman masalahnya ini itu terlalu ringan ya, pistonnya itu terlalu ringan, enteng banget. Sebenarnya sih bagus kalau ringan itu balikannya juga bagus. Cuman masalahnya ini kalau mau ganti ini juga beres. Nah, sekarang itu mau tak ganti pakai ini ya. Jadi saya punya copotan Supra, coba nanti tak kanibalin. Ini malah orinya Supra, depannya Supra ya. Jadi itu kaliper belakang itu punya Red It Vixen, sama dengan cakram depan punyanya Supra Fit, Supra X itu kayaknya sama. Nah, modelnya yang seperti ini. Nanti kita ambil sini. Ini bekas tapi ori. Nanti kita coba perbaiki. Kemarin pistonnya macet, tapi ini udah sempet tak buka ya. Untuk pelepasan piston macet itu tinggal kita tarik pakai ini. Nah, seperti ini. Kita goyang-goyangkan dan kita tarik. Nah, ini coba kita cek pistonnya masih bisa lagi apa enggak. Ini udah tak pernah tak pakai, cuman kurang maksimal. Ini coba tak perbaiki lagi. Nah, langkah perbaikan yang pertama adalah melepas pistonnya dan mengganti sealnya ya. Untuk langkahnya itu sama dengan yang ngempos, cuma ini tak ganti saja dengan yang copotan untuk kalipernya biar lebih awet lagi. Karena sebelumnya ini piston yang macet, jadi ya melepasnya agak susah ya, seret. Nanti kita amplas, kita bersihkan. Nah, oke teman-teman, untuk penggantian seal itu seperti ini ya. Kita buka pistonnya, kemudian kita cukil ini. Sealnya ada dua untuk Supra ini. Ada yang satu, ada yang dua. Jadi double ya, dua itu jadinya totalnya 4, dua piston. Nah, ini sealnya kita lepas dulu, kemudian kita ganti yang baru karena ini udah getas yang membuat pistonnya menjadi macet, jadi udah keras. Nah, setelah seal terlepas, kita bersihkan pakai air sabun dan kita amplas ya. Rumah pistonnya kita amplas, menggunakan amplas halus saja. Kemudian pistonnya juga kita amplas sampai
pistonnya itu lancar, jadi nggak seret ya. Karena yang menyebabkan macet itu adalah sisa-sisa minyak rem yang menjadi lumpur dan mengendap, jadi membuat pistonnya itu macet. Nah, kita amplas sampai lancar. Kemudian untuk rumah silnya itu biasanya ada kotorannya, itu kita bersihkan sampai bersih, nggak ada keraknya. Nah, setelah kita amplas dan kita cuci pakai air sabun, kita tunggu kering dan kita bersihkan airnya. Kemudian ini untuk silnya ya, sil dari kaliper Supra. Rem depan itu ada 4 biji. Ini kita belikan yang baru. Untuk pemasangan tinggal kita pasang. Untuk yang besar itu bagian bawah dan yang kecil itu bagian atas. Jadi ini yang besar dulu, kita pasang bagian bawah. Untuk pemasangan hati-hati jangan sampai tergores atau putus lagi. Nah, ini kita pasang dulu, kita paskan ya sampai plek. Jadi pastikan daleman dari silnya itu nggak ada keraknya lagi. Jadi biar silnya itu bener-bener mapan ya. Mapan, nanti pistonnya nggak seret lagi. Nah, ini kita pasang semuanya silnya. Nah, setelah selesai pemasangan sil pistonnya, kemudian kita pasang pistonnya. Kalau susah itu kita beri oli sedikit ya pada bagian pistonnya, jadi biar memudahkan agar lebih masuknya itu mudah. Nah, ini kita masukkan dulu. Pastikan pistonnya itu enggak macet ya, jadi enggak terlalu seret banget, jadi bisa ditekan. Cuman ya jangan terlalu ringan. Kalau terlalu ringan nanti mudah sekali untuk ngempos lagi dia. Lanjut, sebelum kita pasang ke remnya itu kita kasih minyak rem dulu di bagian kaliper, jadi memudahkan agar kita nanti itu mengangininya itu tidak sulit ya. Jadi ketika di dalam kaliper ini sudah terisi minyak rem, maka nanti ngangininya itu bladingnya itu akan lebih mudah. Jadi kita isi dulu sebelum kita pasang ke selangnya. Jadi ini kalipernya pastikan terisi minyak dulu, jadi biar mudah nanti, tidak terlalu sulit, tidak terlalu keanginan. Lanjut pelepasan pada bagian kaliper yang lama ya. Ini rednya itu kita tidak pakai lagi karena red it ini tidak kuat terhadap panas ya. Jadi setelah ganti seal nggak lama silnya lonyom lagi, jadi kalau buat jarak jauh itu kurang bagus. Nah, kita pakai yang ori saja. Cuman langkah perbaikannya sebenarnya kalau red it itu masih bisa dipakai, cuma yaitu tidak kuat panas. Beda dengan yang ori itu lebih kuat terhadap panas ya. Jadi kalau buat barbar pemakaian jalan turunan itu lebih tahan yang originalnya. Nah, ini kita pasang dengan yang orinya Supra. Nah, oke teman-teman, setelah terpasang seperti ini tinggal kita angini ya. Mengangini itu nepelnya bisa kita kasihkan selang biar nanti kelihatan apakah masih tersimpan angin atau tidak. Ini kita buka, tuh kelihatan kan gelembungnya naik. Itu biarkan gelembungnya naik dulu, baru kalau sudah naik kita tutup, kita pompa lagi, kemudian dibuka lagi, dipompa lagi, dibuka lagi sampai benar-benar nggak ada angin yang terjebak di dalam selang ataupun dari master rem ataupun dari kaliper remnya. Nah, ini kita pompa. Kalau sulit itu kita jepit dulu menggunakan tang bagian selangnya, kan kanginan bagian masternya ya. Jadi kalau kanginan kita tahan dulu sampai di master itu keras ya. Jadi kalau sudah keras kita lepas. Ini kita pompa kemudian ditahan selang. Kalau keras, sudah terasa keras, tangnya itu kita lepas. Jadi nanti kan mompa sendiri. Jadi pastikan biar yang di master rem itu nggak ada anginnya ya. Nah, setelah itu kita buka di bagian nepel bawah. Nah, ini gelembungnya akan naik dia. Sampai naik, lakukan itu terus menerus sampai
pistonnya itu maju ya, ngedorong terus. Nah, ini kita lakukan seperti ini. Emang prosesnya itu agak lama ya teman-teman. Kalau bisa kalian minta tolong kepada teman, karena agak sedikit susah kalau sendiri. Ini videonya agak kurang jelas. Kita menggunakan tang untuk memompanya. Nah, setelah piston ini tadi pemompaannya dipasang ya kampasnya, jadi biar nggak lepas lagi pistonnya, jangan sampai lepas lagi, malah dipompa malah lepas. Jadi kampasnya itu pasang satu aja. Nah, setelah pentok itu kita pasang dua-duanya pistonnya, dan kita ulangi proses bleedingnya biar benar-benar keras. Jadi rem kita itu benar-benar keras, nggak ada angin yang terjebak di dalamnya. Ini kita pasang kampasnya dua-duanya, jadi pastikan bekerja dengan baik untuk pengeremannya. Ini memang sedikit lama ya, soalnya itu anginnya itu kadang masih banyak yang terjebak. Nah, ini kita bisa pakai bantuan tang lagi, pada selangnya dicepit, dipompa, dilepas, dicepit, dipompa, dilepas, seperti itu terus sampai kita rasa benar-benar pas untuk ditekan. Nah, setelah selesai, ini sudah selesai di bleeding, ini kita coba tekan ya untuk pemasangan ke piringannya. Jadi pastikan bekerja dulu ini dari bawah, ini mendorong ya, pistonnya kelihatan mendorong kampasnya, jadi ini berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini kita tes dulu, jadi pistonnya mendorong dengan baik. Nah, jika dirasa sudah selesai, tinggal kita lanjut pemasangan ke piringannya ya teman-teman. Jadi ini udah selesai, kita tekan-tekan udah normal kembali. Nah, ini memang agak seret karena karakternya Supra ini seret ya. Ini kita cukil dulu biar masuk ke piringannya. Nah, ini tinggal kita pasang dan kita kencangkan bautnya, 2 baut ya. Nah, ini udah selesai, kita coba ya. Ini belum mapan, kita tekan-tekan. Nah, ini sudah ngerem. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.